rencananya menggunakan WordPress aja. Karena kalau saya kasih Dreamweaver itu agak repot untuk codingnya ya. Oke. Sebelumnya saya coba absen dulu yang sudah ada. Ini 6B ya? Iya, Pak. Sebentar, saya coba untuk buat absennya dulu. Kalau jadwal kalian itu dari jam 7.30. Oke, jadi sekarang absen itu diabsenin ya. Sebenarnya saya agak malas juga sih ngabsenin. Tapi ya sudahlah, ketentuannya seperti itu. Mau nggak mau kita ikuti saja. Muhammad Syukri ada nggak? Belum ada. Yasmin. Hadir, Pak. Kemudian Andrea Putri. Hadir, Pak. Alia Sari Hayat. Belum ada. Maulana. Hadir, Pak. Muhammad Fairuz. Taki. Mana nih? Belum ada. Fat. Belum ada. Kemudian Salsabila. Hadir. Kemudian Nabil. Belum ada ya. Muhammad Ahnaf. Belum. Ada, Pak. Ada Ahnaf. Ada, Pak. Kemudian Nita. Hadir, Pak. Muhammad Panji. Mana nih Panji? Raden. Hadir, Pak. Kemudian Aldo. Hadir, Pak. Ada ya. Alia Sabrina. Ya. Ade Pangestu. Hadir. Nusaibah. Hadir. Oke, ada yang belum dipanggil nggak? Muhammad Syukri, Pak. Maaf, Pak. Siapa? Muhammad Syukri Alvan. Muhammad Syukri Alvan ya. Terima Siapa kasih, lagi? Pak. Fat El Fareta, Aldisa, Pak. Pak. Rifan, Pak, belum, Pak. Fat El Fareta. Ya, siapa lagi? Rifan. Aldiva, Pak. Siapa? Aldiva. Nggak ada. Udah enroll belum? Bentar ya, Pak. Ya, enroll dulu ya. Kalau nggak, di sayanya nggak ada. Siapa lagi yang belum?
Pak, saya baru enroll. Oke. Nadila. Nadila. Sih, Pak. Nadila Doji ya. Ya, siapa lagi? Saya baru error Pak. Rifan Pak. Rifan Zamzami. Rifan Zamzami. Terus ada lagi? Enggak ada ya. Ya, seperti yang tadi barusan saya utarakan, kalau sekarang itu adalah materi sekarang adalah mengenai website ya. Jadi nanti kalian sebenarnya sih untuk website ini kalau biasanya dulu ya, makanya di RPS itu masih ada Muse ya, itu produk dari Adobe. Nah, kurikulumnya juga masih pakai Muse, cuman kita kelihatannya nggak pakai itu lagi. Kenapa? Karena softwarenya sudah discontinue ya. Jadi percuma kalian belajar itu nantinya nggak kepake gitu di industri ya. Kemudian fitur-fiturnya juga sudah tidak berkembang lagi dan sudah tidak dipakai lagi ya. Sebenarnya sih kalau Adobe Muse itu lumayan sangat gampang untuk seorang desainer ya, desainer bukan web developer tapi seorang desainer pembuat web ya. Seperti kita ini desainer itu mudah karena dia pengoperasiannya tuh tinggal masukkan gambar, memasukkan teks. Seperti kalau kita nge-layout menggunakan Adobe Illustrator. Tapi sayangnya itu tidak berkelanjutan. Kalau kita pakai Dreamweaver itu repot banget di codingnya ya. Mungkin kalian di sini sudah ada yang mengenal atau sudah menggunakan, udah pernah tahu dengan Dreamweaver ya. Itu asli sulit untuk codingnya. Nah sementara kalau Muse itu kalau udah jadi kemudian kita tinggal upload ya, kemudian di situ udah ada animasinya, udah ada linknya, udah segala macam pengaturan, udah gampang banget. Nah mau nggak mau sekarang harus kita ganti lagi ya karena sudah tidak terpakai. Nanti kalau semester kemarin sih saya coba pakai XD, cuman XD itu kan produknya Adobe ya, itu ada beberapa versi yang berbeda ya, berbeda. Nah jadi tahapannya itu sebenarnya kalau di web itu kalian pertama misalnya untuk proses desainnya ya, proses desainnya itu pertama misalnya dari brief itu kita brainstorming ya, brainstorming misalnya kayak ya seperti proses desain lah, bikin mind map, kemudian nyari mood boardnya, kemudian bikin sketsa, kemudian bikin final artwork. Nah kalau misalnya di desain itu kan final artwork selesai, tapi kalau di web setelah final artwork itu baru dieksekusi ke web. Jadi kita nge-layout 2 kali, layout untuk presentasinya dan nge-layout untuk di websitenya. Nah kalau misalnya langsung di web bisa nggak? Ya bisa aja, cuman sama aja kayak kalian bikin desain gitu, tanpa konsep, tanpa sketsa, tanpa proses desain, udah langsung ngedesain di komputer gitu kan, jadinya nggak bagus yang pertama. Kemudian kalau di web, kalau misalnya kita langsung membuat sebuah desain di WordPress, kalau seandainya ada perubahan permintaan klien misalnya, itu agak sulit
untuk mengubahnya ketimbang kalau kita menggunakan software prototype istilahnya, atau software UI UX ya. UI UX itu macam-macam, ada XD, ada Sketch, ada Figma ya, macam-macam ya. Ada satu lagi itu apa gitu, saya lupa. Nah itu sebenarnya digunakan untuk presentasi. Nah terus terang kalau saya sih sebenarnya kalau untuk project web itu biasanya pakai AI ya, pakai AI atau Illustrator. Tapi kelemahan Illustrator itu tidak bisa interaktif. Nah setelah di ACC oleh klien dari Illustrator itu baru dipindahkan atau di layout ulang, dieksekusi di WordPress gitu, di layout ulang ya. Jadi prosesnya seperti itu. Nah nanti kita akan coba membuat, tapi kalian harus tahu basicnya dulu untuk pembuatan websitenya itu dari proses desainnya. Nah kalau di web itu secara struktur itu harus benar. Maksudnya gini, kalau kita bikin desain itu dicetak ya, itu tidak ada hubungannya dengan search engine misalnya, atau mesin pencarian di Google. Nah, kenapa itu menjadi sebuah hal yang penting? Karena kalau kita punya website, kemudian tidak ada pengunjungnya, buat apa ya? Nggak ada gunanya. Makanya kita harus bikin web itu terstruktur. Makanya kalau di web itu kenapa ada header-nya, ada body-nya, ada footer-nya. Itu nanti kalau misalnya susunannya benar, itu akan memudahkan si mesin pencari Google untuk mengindeks secara otomatis di kolom pencarian. Jadi website kalian itu mudah untuk dicari dan dikunjungi oleh pengunjung situs ya. Itu struktur webnya sendiri. Kemudian kalau dari struktur desain, kalian harus mengikuti yang namanya grid ya. Grid itu kalau di desain grafis sebenarnya sih udah ada. Cuman kalau di website itu grid itu memudahkan kita untuk nantinya pada saat mengeksekusi di WordPress atau secara desain ya grid penting sih sebenarnya. Kenapa? Karena kalau misalnya kita menggunakan grid atau enggak, itu akan terlihat perbedaannya ya. Lebih rapi kalau misalnya kita pakai grid. Tapi kalau enggak akan terlihat susunannya berantakan dan sulit dibaca ya kalau menurut saya. Nah di sini ada materinya ya mengenai grid. Nanti akan saya share. Nah awalnya itu dari dot ya. Kalau di desain juga kan ada titik, ada garis, ada bidang, ya kan, ada warna dan segala macam. Itu juga sama kalau di website dasarnya juga sama ya. Nah, grid yang ada di web itu lebih ke arah grid kolom seperti ini. Nah, misalnya kita punya halaman web seperti ini, kemudian kolomnya dibagi 7. Nah, besar kecilnya kolom itu tidak berpatokan harus berapa, tapi yang penting kalian pakai grid gitu. Ini tergantung dari besar lebar ukuran tampilan layar monitor. Nah, kemudian satu hal yang harus diperhatikan, kalau dulu
kita merancang website itu hanya memikirkan satu device aja atau satu perangkat, yaitu komputer. Nah, tapi kalau sekarang kita harus bisa atau harus melayout itu lebih dari satu device. Misalnya kalau web itu dibaca dengan menggunakan tablet atau tab ya. Kemudian web itu bisa fleksibel atau bisa dibaca dengan handphone gitu. Nah, itu tidak otomatis bagus ya. Tapi kalau misalnya otomatis iya dikonversi langsung ke format tersebut. Tapi kita harus merapikan lagi atau bahkan kalau perlu kita layout ulang lagi di format device yang lain, baik itu tab maupun untuk handphone. Karena kalau untuk handphone kan dimensinya kan portrait ya, dia memanjang ke bawah. Sementara kalau kita ngelihat di komputer itu kan landscape atau melebar. Berarti nanti grid-nya pun untuk device yang lain kita harus bikin lagi. Nah, untuk baris sebenarnya tergantung dari layout kita. Kalau misalnya layoutnya berbentuk news, ya berarti grid-nya seperti ini aja nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya berbentuk galeri, misalnya atau misalnya berbentuk katalog, ya, itu berarti kita harus ngebagi grid berdasarkan baris lagi. Seperti ini, ya. Ini grid yang kanan dibaginya seperti ini. Oke, ini semuanya menggunakan grid sebenarnya, cuman ini kalau yang ini kan posisinya diputar ya. Kemudian yang ini juga kelihatannya banyak, tapi sebenarnya ini terkandung ada gridnya. Nah, ini seperti ini ya, seperti ini. Ini untuk produk display. Produk display, kalau misalnya kita bikin web itu kan berbeda. Kalau misalnya seperti flyer atau poster atau brosur, yang si gambar ini ada informasinya, ada keterangannya. Tapi kalau di web itu cukup gambar, kemudian kita bisa klik, kemudian kita bisa masuk ke halaman yang lebih detail. Banyak menu juga. Jadi di depan atau halaman landing page itu hanya berisi konten-konten yang ada di dalam. Cuman tertata menjadi sebuah layout. Kemudian ini inventory display ya. Inventory display ini juga base-nya grid. Berarti ini udah masuk ke bagian dalamnya. Ini halaman dalam untuk teks. Nah, untuk teks biasanya kalau di depan itu sedikit, tapi kalau sudah masuk ke dalam itu bisa lebih detail lagi. Kemudian kalau misalnya ada forum, kalau di web kita bisa bikin untuk pertanyaan atau dua arah ya. Tapi kalau sekarang lebih mudah dengan fasilitas WhatsApp ya. Jadi web bisa terkoneksi dengan WhatsApp. Nah, nanti kalian kan akan ada tugas untuk pasar rame ya. Nah, untuk pasar rame sendiri nanti ada webnya. Berarti itu buatnya adalah berkelompok. Sementara kalau nanti untuk UTS-nya atau tugas individunya tetap ada ya. Seperti biasa ada penilaian individunya. Kalau yang kelompok ini tetap ada penilaiannya juga ya. Nah, ini adalah halaman utama kalau kita membuat format untuk surat kabar atau
news ini kan hampir mirip dengan InDesign ya. InDesign bikin koran pun seperti ini gitu. Cuma format berita yang ada di web juga hampir sama. Nah ini sebuah brand ya. Misalnya Yahoo itu membuatnya seperti ini. Kalau kita lihat ini kan banyak banget susunannya. Apa benar ini pakai grid? Itu pertanyaannya. Ini pakai grid juga ya. Ini terbukti pada saat di akhir akan kelihatan. Oh, dia pembuatannya menggunakan grid. Ya. Nah, ada beberapa hal yang harus dipahami untuk pembuatan sebuah layout. Yang pertama, kalian harus paham ukuran. Ukuran ini adalah ukuran minimum sebuah web. Ini kan ukuran desktop ya, 1024 x 768. Ukuran ini ada di AI sih sebenarnya. Kalau misalnya kita pilih web, nanti ada salah satu ukuran ini. Yang lebih besar dari ini pun ada. Tergantung dari resolusi komputer atau monitor kita. Ini kan resolusinya seperti ini ya. Kalau misalnya dibuat lebih kecil, nanti webnya akan terlihat di bagian dalam. Kemudian ini kalau dibikin 960 kali 650, maka dia tidak full screen ya, akan masuk ke dalam. Nanti efeknya di bagian kiri kanan, kalau misalnya dilebarin akan terlihat warna putih. Kemudian untuk yang bisa bagian sebelah kanan atau sebelah kiri yang untuk menu juga kita bisa atur ukurannya 300 kali 250 atau setengah halaman 300 kali 600. Nah, kita harus terbiasa dengan satuan pixel. Satuan pixel karena outputnya adalah layar. Kalau biasanya kan kalian menggunakan satuan sentimeter atau milimeter ya. Nah, ini pembagian kolomnya bisa dibagi rata seperti ini atau dibagi per 3 kelompok bagian. Ini 2 kelompok bagian besar, dua kolom ini dibagi lagi menjadi 6 kolom. Kemudian ini adalah hitungan untuk unit ya. Kalau misalnya kanvasnya 960, total unitnya 16 dikurang 1 dikali berapa gutternya. Gutter kan jarak antar kolomnya dibagi total unit ya. Hasilnya adalah unit. Ini ada hitungannya, cuman nanti kalau bingung ya kita bikin otomatis aja di AI-nya ya untuk grid. Nah, ini pembaginya untuk kolom sebelah kanan. Oke, lanjut aja. Masuk ke header ya. Kemudian biasanya di header itu ada menu. Nah, seperti teks ini kelihatannya kan berantakan begitu, dibagi terhadap garis baru ketahuan bahwa ini adalah dibagi 3 bagian yang sama. Kemudian untuk box model itu kalau di web itu ada yang namanya margin, ada yang namanya border, ada yang namanya padding. Jadi kalau misalnya kita membuat teks itu, kita mengatur marginnya dan mengatur paddingnya. Kalau border itu
posisinya di tengah. Kotak teks ya. Jadi border ini adalah kotak teks. Nah, fungsinya margin itu memberikan jarak kalau misalnya ada komponen objek lain, dia tidak akan menempel terhadap box ini, border ini. Jadi batasannya ada yang kuning ini nih. Jadi area kuning ini tidak bisa, objek lain tidak bisa masuk ke sini. Kemudian ini penerapannya di grid ya. Jadi kalau misalnya ada margin, maka ini adalah bordernya, ini adalah paddingnya. Ini grid line. Nah, jarak ini, margin ini akhirnya memberikan jarak terhadap si border. Jadi jaraknya bisa sesuai dengan kolomnya. Kalau ini lebih lebar, maka ini teks ini akan ke kanan nih. Kalau misalnya margin sini lebih lebar. Kemudian ini ada kolom pencarian, biasanya ada di atas ya. Kemudian menu, yang di atas tuh ada logo, header ya, logo, kemudian menu, kolom pencarian, itu standarnya sebenarnya. Nanti kalian juga kalau misalnya menggunakan WordPress, itu template-nya rata-rata seperti itu ya. Nah, kemudian ada kolom navigasi. Navigasi bisa kita letakkan di sebelah kiri atau ada juga yang di sebelah kanan, ya tergantung dari desainnya. Dan navigasi ini merupakan bagian yang bisa kita klik selain yang ada di menu atas. Ini semuanya link, ada linknya ya. Kemudian ini masalah border sama padding. Nah, kalau misalnya di web itu kita bisa memberikan sebuah garis seperti ini. Nanti yang muncul itu garisnya, sementara untuk border sama paddingnya itu nggak akan kelihatan pada saat di preview. Kemudian ada widget ya, atau fitur tambahan lainnya yang bisa kita masukkan. Kalau di WordPress kayak gini sih, kita nyari pluginnya aja. Kemudian ini icon banyak ya, icon kita bisa bikin sendiri iconnya menggunakan AI, di save dalam format GIF, background transparan sehingga bisa masuk ke sini. Kemudian untuk area gambar kita bisa tentukan area teks, sehingga susunannya lengkap, nanti hasilnya seperti ini. Selesai itu. Nah, ini untuk format web berita ya, berita seperti Detik. Kalau yang punya kita kan detik.com ya, atau Kompas. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan enggak? Alia, ada pertanyaan nggak Alia? Biasanya Alia aktif nanya nih. Pak, saya mau nanya Pak. Ya, Adek Pangestu. Kita kan tadi kan rencananya Bapak bilang nggak pakai kayak Dreamweaver gitu-gitu. Berarti kan kita nggak jauhin kayak codingannya gitu. Misalkan di WordPress, misalkan mau custom kayak gini kan perlu plugin Pak. Ya. Itu emang bisa Pak, misalkan gratis mungkin. Ya. Kalau ya betul. Kalau untuk
Oh, Alia diwakilin adik ya. Bisa gitu pertanyaan diwakilin sama adik. Jadi gini, kalau di WordPress betul ada beberapa plugin, ada beberapa yang gratis, ada beberapa yang berbayar ya. Nah, sebenarnya kalau di WordPress itu dari template yang udah jadi aja, sebenarnya kita nggak usah repot-repot nge-layout, yang udah jadi kita bayar pun bisa gitu. Cuman kalau misalnya template yang sudah jadi, kemudian kita yang berbayar ya, kemudian kita bikin customize ya buat apa gitu loh. Makanya di WordPress nanti disiasatinya kita tetap bikin layout yang bikinan kita sendiri, kemudian kita gunakan fitur-fitur yang gratis aja gitu. Sebisa mungkin. Emang effortnya agak sedikit lebih besar ketimbang kalau misalnya kita beli ya. Cuman kalau untuk customize, untuk layout yang kita bikin sendiri itu lebih baik bikinnya seperti itu daripada kalau misalnya udah jadi kita ubah-ubah itu lebih susah ya. Dimanfaatkan yang gratis-gratisnya aja gitu. Intinya sih seperti itu ya, Adik Pangestu. Kalau berbayar kan ya lumayan ya. Mungkin nanti kan kalau untuk tugas individunya ada. Nah, siapkan aja untuk pembelian domain hosting individu aja ya. Jadi nanti kalian outputnya itu kalian bikin ini bikin CV atau portfolio masing-masing tapi masing-masing nanti akan diupload, kemudian itu nanti bermanfaat ya. Bermanfaat gini, kalau misalnya kalian mau ngelamar kerja misalnya, kalian bisa ngumpulin portfolio di situ, punya referensi, punya hasil-hasil karya kalian bisa taruh di situ. Kemudian kalau misalnya buat buat cari order atau misalnya kalian bikin agency sendiri, kalian juga sudah punya karya-karya yang ditampilkan di web kalian daripada daripada CV-nya dalam bentuk cetakan gitu kan atau di print out. Nah, nanti bisa digabungkan dengan medsos yang lain gitu. Ya, jadi intinya gitu ada ya. Benar, kita ada plugin tapi kita cari yang gratisnya aja deh ya. Oke, siap Pak. Makasih Pak. Oke. Yang lainnya ada yang mau bertanya? Kalau di Dreamweaver itu benar-benar harus kuat codingnya sih. Kalian harus belajar HTML, kemudian belajar bahasa PHP ya namanya, bahasa pemrograman. Kemudian harus bisa JavaScript, kemudian bisa CSS ya. Untuk bikin stylenya aja harus pakai CSS dan harus ketik gitu. Saya pernah dulu waktu angkatan yang udah lama itu saya kasih Dreamweaver, waduh pada nggak bisa semua karena basic codingnya kalau di TGP kan nggak diajarin ya. Jadi akhirnya layoutnya jadi kaku semua bikinnya. Sementara kalau di desain itu kan, di desain grafis itu lebih mengutamakan hasil desainnya daripada codingnya gitu. Beda kalau saya ngajar di TIK misalnya, saya berani ngasih Dreamweaver. Oke, yang lain. Yang belum absen siapa nih? Ada lagi nggak yang belum absen? Ada Pak Aliasari Pak. Aliasari. Saya juga Pak, Muhammad Panji Pak. Tahu.
Aliasari. Oke. Kemudian Panji. Iya, Pak. Panji nggak ke kampus lagi, Panji. Ngapain, Pak? Ya kemarin kamu rajin ke kampus padahal liburan tuh. Ya, Lah Bapak juga, Pak. ya kalau saya sih emang wajib ke kampus. Ini aja sih sebenarnya saya harus ke kampus juga, cuman nanti dulu deh ya habis ini. Oke, yang lain gimana? Coba dicek lagi absennya udah tertulis hadir apa belum. Aldiva mana nih ya? Aldiva, Virus. Hadir, Pak. Saya juga belum, Pak. Siapa? Virus, Pak. Muhammad Virus Takyudin. Aldiva juga belum, Pak. Oh, Aldiva ada. Virus ada. Ada, Pak. Nabil ada? Ada nggak Nabil? Mana ini Nabil nih? Tumben. Nggak muncul. Ya, Panji ada pertanyaan nggak? Ini berarti kita nggak perlu belajar coding lagi ya, Pak? Kalau Panji perlu kayaknya. Waduh. Ya. Kalau mau belajar silahkan aja. Karena WordPress sendiri sih sebenarnya juga bisa diotak-atik melalui coding ya. Cuman saya tidak mewajibkan gitu. Kalian belajar CSS juga bagus juga sih. Kalau misalnya nanti mau mengcustomize webnya lewat CSS itu bisa di WordPress. Tapi kalau enggak ya nggak apa-apa. Sebab kalau misalnya untuk kita bikin website itu kayak misalnya pakai font aja. Font itu terbatas ya. Nggak tahu kalau misalnya dapet plugin gratis untuk font sih ya nggak apa-apa pakai aja. Cuman kalau misalnya menggunakan CSS pakai font yang macam-macam bisa ya. Oh. Jadi tidak wajib Panji ya. Oke, siap, Pak. Ya. Yang lainnya? Kalau nggak ada, langsung pada tugas hari ini. Tugasnya adalah kalian buat apa namanya? Layout pakai AI aja. Adobe Illustrator. Sebentar. Layout untuk portofolio atau CV ya. Misalnya kayak gini. Kelihatan nggak? Kalian bisa ambil sampelnya di internet ya. Kayak gini. Jadi ada fotonya, kemudian ada apa menunya. Nanti ini isinya CV atau portfolio ya. Ini misalnya apa yang bisa dilakukan ya sebagai copywriter, web design, e-commerce, marketing ya. Ini misalnya product designer. Atau nanti menu-menunya bisa mencontoh kayak misalnya nih home,
about, kemudian portofolio, kontak, ya kan, blognya apa. Nah, cuman kalian bikinnya menggunakan grid ya, menggunakan grid. Contohnya adalah misalnya yang tadi itu kalau dipakein grid jadinya kayak gini. Nah ya, ada gridnya, ada layoutnya. Kalian pakai AI aja. Ukurannya yang tadi 1024 768. Formatnya landscape ya. Gunakan Adobe Illustrator. Misalnya kayak gini. Kita pakai AI aja dulu ya. AI. Kemudian nanti kalian bikin new ya. New pakai yang web. Kemudian ini kan web banyak nih. Mau pakai yang tadi kan yang saya bilang minimum ini 1024 768. Ada juga yang 1280 1000. Sebenarnya kalau tingginya sih bebas ya. Yang penting lebarnya sih. Misalnya ini yang saya pakai yang ini 1024 768 create gitu. Nanti kalian bikinnya menggunakan gridnya, bisa dibikinnya kayak gini ya. Pakai rectangle aja. Kemudian bisa dikasih warna. Kemudian stroke-nya hilangkan. Nanti gunakan blend aja. Kalau mau ukurannya lebih presisi kayak tadi, kalian hitung ya. Kayak gini gitu. Ini kan gridnya ada 7 ya, seperti tadi 7. Mau 8 juga boleh. Mau 8 berarti tambahin aja ya. Ini 8 nih. Tergantung desainnya sih sebenarnya. Kemudian nanti kalian bisa bikin di layer gitu. Misalnya ini kan buat gridnya ya. Buat gridnya kalian gunakan ini kayak multiply lah misalnya. Nanti layoutnya bisa di bawahnya juga bisa deh. Ya, layer 1. Nah gini. Layer 2 nya pindahin, jadi kunci. Misalnya ini untuk gambarnya. Gambarnya di sini misalnya. Kalau misalnya apa namanya? Kalau
posisinya seperti tadi ya, itu bisa aja ya, bebas aja sih sebenarnya layoutnya. Yang penting kalian bikin desain portofolio gitu atau CV. Ya kayak misalnya buat yang seperti ini ya. Gimana, paham ya untuk tugas hari ini? Paham, Pak. Ya. Oke, jadi ada pertanyaan nggak? Tugasnya dikumpulin lewat mana, Pak? E-learning ya, e-learning. Ya, Pak. Nanti formatnya PDF aja. Ada lagi yang mau bertanya? Nanti materinya saya share ya. Baik, kalau tidak ada lagi, saya kira hari ini cukup ya. Nanti kita lanjut minggu depan di lab komputer. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Oke. Pak. Ya, sama-sama. Silahkan live aja.